Situasi di Papua dipastikan berada dalam posisi sulit, terutama dengan adanya permasalahan KKB atau kelompok. Oke, selamat siang teman-teman. Selamat datang di Narasi Mahasiswa. Kita dari kelompok dengan membawakan tema ketahanan nasional akan membahas aspek-aspek ketahanan nasional. Oke, tapi pada hari ini kita akan berfokus pada dua topik saja. Yang pertama ada pertahanan dari militer, yang kedua pertahanan dari ekonomi. Oke, yang pertama saya ingin bertanya kepada teman-teman tentang bentuk-bentuk ancaman militer secara luas atau mungkin bisa di Indonesia. Jadi saya mempersilakan kepada teman-teman untuk memberikan pendapat tentang bentuk-bentuk ancaman militer. Silakan. Baik, saya akan menyampaikan bentuk ancaman militer dapat beragam tergantung pada konteks geopolitik, konflik regional, dan keadaan global. Berikut adalah beberapa bentuk ancaman militer yang sering diidentifikasi. Pertama ada terorisme. Ancaman terorisme melibatkan penggunaan kekerasan dan taktik teror oleh kelompok teroris untuk mencapai tujuan politik, ideologis, atau religius. Serangan teroris dapat melibatkan serangan bom, serangan bersenjata, serangan terhadap infrastruktur penting, atau penyanderaan. Yang kedua ada invasi militer. Ancaman invasi militer melibatkan serangan dan pendudukan militer oleh satu negara terhadap negara lain dengan tujuan mencapai kepentingan politik, ekonomi, atau strategis. Ini dapat melibatkan penggunaan pasukan darat, udara, dan laut untuk menduduki wilayah atau merubah rezim pemerintahan. Selanjutnya ada konflik asimetris. Ancaman konflik ini melibatkan penggunaan taktik dan strategis non-konvensional oleh kelompok atau negara yang memiliki kekuatan militer yang lebih lemah. Ini dapat mencakup gerilya, serangan teroris, serangan cyber, propaganda, atau penggunaan pasukan tidak resmi dalam upaya tersebut. Oke. Ya, selanjutnya. Di sebenarnya bentuk-bentuk ancaman militer itu memang banyak. Dan terima kasih untuk saudari Hana sudah berpendapat. Dan selanjutnya masih dalam ranah militer ya. Saya ingin mendengar pendapat dari teman-teman tentang kondisi militer di Indonesia sendiri. Jadi sebenarnya kondisi militer di Indonesia sendiri itu semakin membaik atau memburuk. Oke, saya persilahkan. Baik, menurut pendapat saya, kondisi militer di Indonesia itu tidak sepenuhnya menurun, karena banyak yang katanya kondisi militer di Indonesia semakin menurun, karena diakibatkan oleh banyak anggota militer yang ingin menjadi anggota militer tidak berasal dari kualitas dirinya, melainkan karena kekuatan orang dalam. Berdasarkan sumber-sumber yang saya lihat, kondisi militer di Indonesia itu justru semakin membaik, seperti halnya sumber yang saya lihat, tahun lalu kondisi militer Indonesia menduduki peringkat ke-15, tapi tahun ini justru kondisi militer Indonesia menduduki peringkat ke-13. Hal ini justru menjadi pertanda bahwa kondisi militer di Indonesia tidak memprihatinkan itu, bukan? Oh ya, berarti sebenarnya kondisi militer di Indonesia ini secara luas ya, mungkin membaik ya, berangsur membaik gitu dari tahun ke tahun. Saya ingin bertanya kepada teman-teman itu bentuk-bentuk isu apa saja yang ada di ketahanan militer di Indonesia itu. Ya, jadi saya mempersilahkan kepada teman-teman untuk jawab. Kalau berbicara tentang isu ya, tertera itu kayak di internet atau di manapun itu isu-isu itu banyak ya. Misalnya isu-isu positif ya, contohnya seperti peringkat militer Indonesia yang naik atau itu pokoknya yang lain-lain lah. Terus kalau isu-isu negatif mungkin ya sudah dijelaskan tadi sebelumnya seperti ada isu-isu tentang menurunnya kualitas militer Indonesia atau entah yang lain. Terus tentang mungkin yang membuat suatu militer itu mendapat kecaman negatif itu seperti kasus-kasus yang belum selesai mungkin ya. Kasus yang belum selesai seperti ada mungkin saya tahu itu kasus pembunuhan Munir Ya. itu tentang masalah HAM itu juga masih belum selesai. Terus
lalu juga kasus-kasus besar lain mungkin seperti bom Bali, terus terorisme yang terjadi di Jakarta di Jalan Tamrin yang kita ketahui, lalu juga ada eh, separatis di Papua seperti OPM yang menggaungkan ingin merdeka karena mereka tidak mendapatkan sebuah apa ya bisa dibilang hak asasi lah mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kan banyak ya bentuk isu di Indonesia sendiri. Tapi saya ingin membahas lebih agak dalam tentang yang sedang ramai dibicarakan di Indonesia, yaitu tentang KKB ya dan OPM. Mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab sendiri kenapa kan masih berkeliaran hingga hari ini. Jadi kan kenapa KKB itu sulit untuk diberantas? Saya persilakan kepada teman-teman untuk menjawab. Oke, terima kasih. Mungkin di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari host, mengapa KKB itu sulit diberantas. Nah, menurut pendapat saya, salah satu penyebab KKB Papua itu sulit diberantas adalah karena faktor taktis geografis yang lebih sulit dibandingkan faktor KKB itu sendiri. Nah, keadaan geografis di Papua, tumbuh-tumbuhan hingga binatang-binatang yang ada membuat KKB semakin kuat bertahan dibandingkan dengan pasukan TNI dan Polri yang mengejarnya. Nah, di lain saya membahas sulitnya KKB diberantas, saya juga ingin menyinggung tentang faktor munculnya dari KKB itu sendiri. Nah, faktor munculnya KKB itu memiliki beberapa tujuan, teman-teman. Nah, tujuannya itu adalah Papua ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, oleh karena itu, KKB Papua dapat disebut sebagai gerakan separatis. Mungkin seperti itu, saya kembalikan kepada host. Ya, siap. Terima kasih pada saudara Bagus ya. Ya, jadi pada intinya sebenarnya kan ketahanan militer sendiri itu kan mengacu ya pada kemampuan suatu negara kan atau kekuatan militer itu untuk melindungi diri dan menjaga keamanan nasional itu. Terima kasih. Jadi saya akan beralih topik ke yang ketahanan ekonomi. Jadi pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman sendiri itu faktor infrastruktur dan regulasinya itu. Kok bisa Indonesia ini sebenarnya kan sangat banyak sumber daya alamnya sangat melimpah. Justru malah kalah dengan tetangga-tetangga. Bahkan urutannya ada di nomor 11, yaitu 4.332 dolar ya. Oke, mungkin ada yang bisa menjawab. Saya mempersilahkan kepada teman-teman. Oke, baik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menjawab. Pertama, yaitu infrastruktur yang terbatas. Infrastruktur yang terbatas seperti jalan yang rusak, transportasi yang tidak efisien, dan akses terbatas ke listrik dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Kurangnya infrastruktur yang memadai dapat menghambat kemampuan industri dan bisnis untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal pada PDB. Karena kan infrastruktur sendiri itu termasuk kepada nopang faktor untuk jalannya ekonomi di suatu negara. Jadi, misalkan suatu infrastruktur itu tidak maksimal, maka pola ekonomi itu akan cenderung akan macet, tidak akan maksimal. Dan yang kedua adalah regulasi yang sulit. Kadang pihak investor entah dari dalam negeri atau luar negeri itu sulit oleh regulasi dari pemerintah itu sendiri. Jadi banyak yang susah untuk membuka seperti lowongan pekerjaan atau untuk investasi ke dalam bidang yang ingin digelutinya. Kadang pemerintah itu terlalu mempersulit regulasi sehingga para investor itu enggan untuk membuka pekerjaan ataupun menginvestasikan uangnya di Indonesia itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Ya, berarti kan faktor dari infrastruktur dan regulasi ini sangat berpengaruh pada ekonomi di Indonesia ya, sehingga bisa membuat hingga ranking sangat jauh itu ya, nomor 11 Asia ya. Mungkin indikator pentingnya itu dalam ekonomi ya, dalam ketahanan ekonomi mungkin ada yang bisa menjawab indikator penting ketahanan ekonomi. Saya akan menjawab tentang indikator penting dalam pertahanan nasional. Ada dua indikator penting dalam ketahanan nasional di bidang ekonomi melalui pendekatan kesejahteraan, yaitu pendidikan dan kesehatan. Indikator pendidikan dalam jangka pendek berakibat negatif karena biaya yang dikeluarkan akan mengurangi tingkat kesejahteraan. Tetapi dalam jangka panjang akan berakibat positif karena akan meningkatkan taraf hidup sehingga kualitas pendidikan merupakan indikator bagi ketahanan nasional di bidang ekonomi. Yang kedua, indikator kesehatan.
yaitu merupakan indikator yang berpengaruh positif terhadap ketahanan nasional di bidang ekonomi, karena kualitas kesehatan memungkinkan untuk bekerja dengan kuantitas lebih banyak, sehingga mendapatkan penghasilan lebih untuk peningkatan taraf hidupnya. Ya, mungkin itu dua indikator dari pandangan saya. Saya Ya, kembalikan ke terima host. kasih kepada saudara Fikri. Yap. Oke, jadi mungkin dari argumen singkat tadi indikator ada dua ya yang penting berpengaruh pada ekonomi. Lalu tadi PDB per kapita tadi yang ingin saya tanyakan itu faktor yang mempengaruhi Indonesia itu memiliki PDB per kapita lebih rendah dari negara lain. Saya masih kenapa? Jadi faktor apa yang paling mempengaruhi itu Indonesia memiliki PDB per kapita lebih rendah dari negara lain? Saya mempersilahkan pada teman-teman untuk menjawab. Ya, di sini saya akan menjawab. Faktor yang mempengaruhi yaitu penduduk yang besar. Indonesia memiliki salah satu populasi terbesar di dunia dengan lebih dari 270 juta jiwa. Meskipun penduduk yang besar dapat menjadi sumber daya manusia yang potensial, juga menempatkan tekanan pada sumber daya ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Peningkatan jumlah penduduk dapat membuat alokasi sumber daya menjadi lebih rumit dan dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Dari saya cukup sekian. Oke, terima kasih Saudara Harits ya. Jadi tadi itu mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi Indonesia memiliki PDB per kapita lebih rendah. Lalu berarti kan dengan PDB per kapita lebih rendah ini ada potensi-potensi ancaman ekspor ilegal itu. Jadi saya ingin tahu dari teman-teman mungkin ada ancaman ekspor ilegal bagi Indonesia sendiri itu. Saya mempersilahkan kepada teman-teman untuk menjawab. Mungkin yang pertama dari banjir barang impor. Kedatangan barang-barang impor akan menyebabkan semakin terdesaknya produk lokal, terutama tradisional. Akibatnya, barang-barang produksi lokal kalah bersaing. Tak hanya itu, impor berlebihan juga dapat menyebabkan ketergantungan masyarakat terhadap produk luar. Akibatnya, produk dalam negeri tidak lagi diminati. Contohnya, produk pakaian impor dan hasil pertanian yang semakin membanjiri pasar Indonesia. Serta yang barang-barang ekspor masuk ke Indonesia tidak bercukai itu sangat berimpact ke PDB per kapita karena negara tidak mendapatkan pajak sehingga pendapatan negara Indonesia itu menurun. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih kepada Saudara Wildan ya. Jadi mungkin itu tadi ancaman ekspor ilegal berarti pasti akan ada ya karena dengan ranking 11 itu Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas diskusi singkat hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.